Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania, wadahnya para pecinta ekor panjang berkumpul. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung pas mau beli murai batu asal Sumatera, khususnya antara Bahorok dan Marike? Harganya lumayan selisih jauh, tapi kalau dilihat sekilas kok mirip banget ya? Hati-hati loh, jangan sampai kalian keluar uang jutaan, tapi dapatnya nggak sesuai ekspektasi gara-gara salah identifikasi. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas, sedetail mungkin, perbedaan antara murai batu Bahorok yang legendaris sama Marike yang punya pesonanya sendiri. Kita nggak cuma bahas kulitnya aja, tapi bakal masuk ke ciri katurangan yang paling spesifik, biar kalian makin jago bedain mana yang benar-benar trah jawara. Sebelum masuk ke fisik, kita pahami dulu akarnya. Baik Bahorok maupun Marike, itu sebenarnya masih satu wilayah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tapi, medan dan habitatnya beda tipis, yang akhirnya ngebentuk karakter burung yang beda juga. Bahorok itu asalnya dari kaki Gunung Luser, yang hutannya masih sangat rapat dan lembab. Makanya, burungnya punya daya tahan fisik yang gila. Sedangkan Marike, lokasinya sedikit bergeser namun tetap di kawasan perbukitan Langkat. Perbedaan elevasi dan ketersediaan pakan di alam ini yang bikin struktur tulang dan mentalitas kedua burung ini punya ciri khas masing-masing yang sering banget bikin pemula salah tebak kalau cuma lihat foto. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling krusial, yaitu bagian kepala. Murai batu Bahorok itu punya bentuk kepala yang cenderung jambe atau pipih, menyerupai buah jambe kalau dilihat dari samping. Batok kepalanya itu kelihatan rata atau papak, yang biasanya menandakan mental petarung yang dingin. Nah, beda cerita sama Marike. Marike biasanya punya bentuk kepala yang sedikit lebih membulat atau bonjol di bagian atas. Meskipun ada juga yang agak papak, tapi lekukannya nggak se-ekstrim Bahorok. Kalau kalian perhatiin bener-bener, sorot mata Bahorok itu jauh lebih tajam dan melotot. Seolah-olah dia lagi nantangin lawan meski dalam kondisi diam aja. Ngomongin postur, ini dia yang bikin Bahorok jadi idola. Tubuh Bahorok itu biasanya besar, atletis, dan terlihat panjang. Dadanya bidang banget, memberikan kesan burung yang punya nafas panjang buat main durasi. Kalau Marike, dia punya postur yang lebih gempal atau berisi, tapi seringkali ukurannya sedikit lebih kecil dibanding Bahorok yang super. Marike punya bodi yang lebih bulat, sering disebut bodi nangka. Meski kelihatannya lebih pendek, Marike ini punya kelincahan yang luar biasa saat bermanuver di atas tangkringan. Jadi, kalau kalian suka burung yang terlihat gagah dan bongsor, Bahorok pilihannya. Tapi kalau suka yang lincah dan energik, Marike nggak kalah keren. Pindah ke bagian ekor, bagian yang paling bikin kita jatuh cinta. Murai Bahorok asli itu terkenal punya ekor yang nggak cuma panjang, tapi juga tebal dan lebar di bagian daun ekornya. Pola putih pada ekor Bahorok biasanya sangat bersih dan tegas. Tekstur bulunya juga cenderung kaku, makanya pas dia lagi main, ekornya itu kelihatan gak gampang melengkung lebay. Kalau Marike, panjang ekornya sebenarnya bersaing, tapi biasanya daun ekornya sedikit lebih ramping dibanding Bahorok. Pola putihnya kadang punya sedikit gradasi atau bintik halus di pinggiran, meski tetap dominan putih. Kaku atau enggaknya ekor ini sangat berpengaruh ke gaya main burung saat digantangan nanti. Warna dada juga bisa jadi patokan Kicau Mania. Bahorok biasanya identik dengan warna bulu dada yang coklat tua kehitaman atau coklat pekat, sering disebut merah bata tua. Warna ini bikin dia kelihatan angker banget. Sedangkan Marike, warnanya cenderung lebih cerah, coklatnya lebih ke arah oranye terang. Tapi ingat ya, warna ini kadang bisa berubah tergantung settingan pakan dan perawatan pas mabung. Jadi jangan jadiin ini satu-satunya patokan utama. Gunakan feeling kalian buat ngeliat kedalaman warnanya. Warna yang pekat biasanya berkorelasi dengan asupan mineral dan pigmen alami dari hutan yang lebih lebat di daerah Bahorok. Kalau kita bahas gaya main, di sini bedanya mulai kerasa banget. Bahorok itu tipikal petarung yang tenang tapi mematikan. Dia jarang banyak gerak yang nggak perlu, tapi sekali nembak, suaranya itu tembus dan bikin lawan down. Gayanya lebih ke arah sujud-sujud sambil bongkar materi lagu yang panjang. Marike, di sisi lain, punya gaya yang lebih atraktif. Dia sering main ekor sambil naik turun tangkringan dengan speed yang lebih rapat. Marike ini tipikal burung yang ngeplay banget. Cocok buat kalian yang senang lihat burung yang nggak bisa diem pas dengar suara lawan. Marike itu energik, sedangkan Bahorok itu lebih ke arah wibawa. Volume suara adalah segalanya di dunia gantangan.
Bahorok punya volume yang cenderung bass dan menggema, suaranya bulat banget. Kalau dia udah ngeluarin suara hutan, seisi gantangan bisa dengar jelas. Sementara itu, Marike punya karakter suara yang lebih kristal atau melengking tajam. Speed rapatnya seringkali lebih unggul dibanding Bahorok. Tapi secara power tekanan, Bahorok masih megang kendali. Marike sangat bagus dalam membawakan lagu-lagu burung kecil seperti Kolibri atau Gereja Tarung dengan sangat fasih. Jadi, ini masalah selera ya, mau yang powernya meledak-ledak atau yang speednya rapat menyayat telinga. Nah, bicara soal menjaga kualitas suara dan stamina biar tetap prima baik untuk Bahorok maupun Marike, tentu nggak cuma soal keturunan aja Kicau Mania. Nutrisi harian itu kunci utamanya. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kita sudah kurasi produk-produk yang memang sudah terbukti khasiatnya untuk menjaga mental dan kesehatan murai batu kesayangan kalian agar selalu siap tempur di lapangan. Pastikan kebutuhan protein dan mineral burung tercukupi dengan produk yang tepat ya. Banyak yang bilang mental Bahorok itu mental baja, dan itu emang benar. Bahorok itu susah banget buat kena mental atau mbagong kalau perawatannya benar. Dia punya ego yang tinggi sebagai penguasa wilayah. Marike gimana? Marike juga punya mental fighter yang bagus, tapi dia sedikit lebih sensitif sama lingkungan baru. Makanya, Marike butuh waktu adaptasi yang sedikit lebih lama dibanding Bahorok pas dibawa ke lapangan. Tapi kalau udah on, Marike bisa jadi lawan yang sangat merepotkan karena kegigihannya yang gak mau kalah. Dia bakal terus nyautin suara lawan tanpa henti sampai titik darah penghabisan. Kita jujur-jujuran aja soal budget. Di pasaran, murai batu Bahorok asli yang punya sertifikat atau asal-usul jelas, itu harganya emang paling tinggi di kelas murai Medan atau Langkat. Kelangkaannya dan prestisenya bikin para kolektor rela bayar mahal. Marike posisinya ada di bawah sedikit secara harga, tapi bukan berarti kualitasnya rendah. Marike seringkali jadi alternatif best value buat para pemain yang pengen punya burung kualitas premium, tapi dengan harga yang masih masuk akal di kantong pemain menengah. Tapi ingat, jangan tergiur harga murah di bawah standar, karena bisa jadi itu burung campuran atau bukan terah asli dari kedua wilayah tersebut. Perbedaan karakter ini juga sebenarnya dipengaruhi pola makan mereka di alam. Di daerah Bahorok, yang vegetasinya lebih rapat, burung lebih banyak makan serangga besar dan hewan kecil, yang bikin struktur tulangnya lebih kuat. Di Marike, ketersediaan pakan mungkin lebih variatif, namun dengan ukuran yang lebih kecil, yang ngebentuk kelincahan mereka. Hal ini penting buat kita pelajari supaya pas kita rawat di sangkar, kita tahu seberapa banyak porsi jangkrik atau kroto yang harus dikasih. Bahorok biasanya butuh asupan protein yang lebih tinggi, buat ngejaga bodi besarnya tetap fit. Sedangkan Marike butuh settingan yang bikin dia tetap lincah tanpa kegemukan. Ada mitos yang bilang kalau ekor Marike itu gampang patah. Itu nggak bener ya Kicau Mania. Kekuatan bulu itu tergantung dari asupan kalsium burung pas lagi mabung, bukan dari asal daerahnya. Fakta lainnya, banyak orang ngira semua murai ekor panjang itu Bahorok. Padahal banyak juga Marike yang ekornya bisa nyampai 20 cm lebih. Jadi jangan cuma terpaku sama panjang ekor buat nentuin jenisnya. Lihat juga bentuk paruhnya. Bahorok cenderung punya paruh yang lebih tebal dan kokoh di pangkalnya. Sedangkan Marike, paruhnya sedikit lebih proporsional dengan kepalanya yang bulat. Tips buat kalian yang mau hunting ke pasar atau ke pengepul. Pertama, lihat cara berdirinya. Bahorok itu kalau berdiri tegak banget, sudutnya hampir 45-60 derajat. Marike seringkali berdirinya sedikit lebih mendatar, meskipun tetap waspada. Kedua, dengerin suara cetrekannya. Cetrekan Bahorok biasanya terdengar lebih keras, dalam, dan mantap. Kalau Marike, cetrekannya biasanya lebih cepat dan frekuensinya lebih tinggi. Kalau kalian bisa pegang burungnya, rasakan ketebalan tulang sayapnya. Bahorok biasanya punya tulang yang terasa lebih kasar dan kuat. Ini cara-cara manual yang sering dipakai para suhu buat mastiin keaslian burung tersebut. Jadi Kicau Mania, kesimpulannya adalah Bahorok menang di sisi wibawa, power, dan prestise. Sedangkan Marike unggul di sisi speed, kelincahan, dan nilai ekonomis. Keduanya sama-sama burung luar biasa kalau jatuh di tangan perawat yang tepat. Jangan cuma beli karena nama besar, tapi pilih yang katuranggannya cocok sama feeling kalian. Semoga video ini bisa bikin kalian makin paham dan nggak salah beli lagi ke depannya. Kalau kalian punya pengalaman pelihara salah satu dari mereka, yuk tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan tips menarik lainnya dari Cinta Kicau Mania. Sampai jumpa di video berikutnya.
Salam satu hobi.